bahwa ada marah bahaya yang tidak tampak secara kasat mata, tapi dia nyata. Inna syaitana lakum aduwwam mubina. Syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata, karena dia bisa merasuk ke manusia, bisa merasuk ke sosial media. Setan yang masuk ke manusia, yang jadi manusia lebih bahaya daripada setan yang jin. Itu sebabnya berkali-kali kita sampaikan, kita tidak memusuhi jin. Musuh kita bukan jin, musuh kita tuh syaitan. Perintah dari Allah, fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia musuh, bukan jin yang menjadikan musuh. Maka dengan ini kita nyatakan perang, wahai syaitan, aku nyatakan perang kepadamu zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba begitu. Gak biasa kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nushidukum bi an la ilaha illallah, la ilaha illahu al-wahidul ahad. Wa nushidukum bi anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, Allahumma ya alim, alimna ilman yanfa'una, ilman yuqarribuna ilaik, ilman yuwassiluna ila ma'rifatik, ilman yuwassiluna ila mahabbatika, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang bukan Allah, yang sama-sama kita hormati Guru Haji Riza, ya, semoga Allah berkahi. Kalau orang ngaji di Banjar biasa dipanggil guru, kalau kiai orang Jawa, kalau buya orang, ya. Tapi saya sudah nggak tinggal di Sumber, Pak. Saya udah tinggalnya di seberang sana sudah. Alhamdulillah, kalau bahasa internasional di sini bahasa Banjar, ya ulun sering ke Banjar lah. Ya. Biasanya sekali 3 bulan, sekali 4 bulan kita ke Banjar. Sebenarnya undangannya banyak, tapi saya tidak mau sering-sering juga, biar rindu. Dan di Banjar pun banyak guru-guru saya. Mulai dari yang di kotanya, di pelosoknya, kita keliling, kita ngambil sanad. Kenapa? 2010, 11, 13 itu saya sering tes, ya. Jadi di tahun-tahun tadi itu kami sering mengalami anugerah ar-ru'ya salihalah, mimpi. Kita kan hidup tidak berhukum dengan mimpi, tapi kata Nabi, mimpi itu ru'ya salihah itu minal mubasyarat, kabar gembira. Dalam hadis Muslim dikatakan ar-ru'ya salihah minal mubasyarat, ya. Salah satu kabar gembira yang Allah berikan kepada orang beriman, ya, itu adalah ar-ru'ya salihah, itu yang disebut dalam Al-Quran wa yubasyirhum atau wa busyra, ya. Mubasyirhum itu semua ada koneksinya dengan pengalaman spiritual namanya mimpi. Saya jumpa secara rohani dengan Hadratus Syekh Al-Imam Al-Musnid, Musnid Dunia, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Orang kampung kita, cuma kita nggak tahu sampai jumpa orang Banjar. Jumpa orang Banjar, jumpa orang Betawi, jumpa orang Madura, orang Jawa, orang Lombok, orang Arab. Jadi saya tahu pertama kali nama Syekh Yasin dari guru saya orang Suriah, Syekh Dr. Badi Said Al-Laham, zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani, dan Dr. Badi, Dr. Syekh Muhammad Hasan Hitu. Itu orang Arab, zuriat Syekh Abdul Qadir, ngaji, dapat ilmu, dapat sanad dari Syekh Yasin Al-Fadani. Bahkan saya lebih kaget lagi, ijazah hadis pertama kami, Sahih Bukhari dan Kutubus Sittah, itu dari ulama India, Khaja Muhammad Syarif. Ternyata dia punya guru, dia nggak jumpa langsung Syekh Yasin.
Dia punya guru, gurunya itu ngambil ilmu dari Syekh Muhammad Yasin. Nah, dalam salah satu pengalaman rohani ini, Allah pertemukan rohani kita dengan beliau, lalu spontan kita mengatakan, ya Sayyidi, ajizni bi asanidikum. Wahai Tuan Syekh, ijazahkan aku sanad-sanadmu, ilmu-ilmumu. Tapi karena itu alam mimpi, saya sadar tuh alam mimpi. Oh, saya Yasin ada di mimpiku. Gitu. Beliau juga tahu itu mimpi. Maka dia katakan, kamu cari guru murid-muridku. Lalu saya terbangun. Sejak saat itu, kami berazam, siapapun yang punya sanad ke Syekh Yasin Al-Fadani, saya ambil sanadnya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Guru sekumpul, guru Wildan, guru Sya'rani, guru-guru besar di Banjar itu rata-rata ngajinya ke Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Tapi jangan heran, zaujahnya, istrinya Syekh Yasin itu zuriat Banjari di Mekah. Ya, tapi sudah lahir di Mekah. Sehingga wajar kalau kemudian ada kedekatan dengan orang-orang bubuhan Banjar. Ya. Maka kami ambil sanad ke almarhum ya, Abuya Sya'rani ya, yang di Martapura. Beliau ini akhiru man sami'a min Syekh Yasin Al-Fadani qaddasallahu sirrahu. Orang terakhir yang mendengarkan hadis Syekh Yasin. Kata beliau jam 1 saya disuruh pulang dini hari, subuh istrinya telepon istri beliau Umi Rosa, Abu Yatufia, ya beliau sudah meninggal gitu. Ya, beliau yang terakhir. Maka kalau dalam belajar ilmu hadis itu ada namanya al-musalsal bil akhir. Ya, musalsal bil akhir itu menirukan kalam guru. Kata guru, aku orang yang terakhir mendengarkan guruku berkalam gitu. Yang kalau untuk Syekh Yasin muridnya adalah orang Banjar, Abu Sya'rani bin Ahmad Thayyib Al-Martapuri Al-Banjari. Jadi rahimallahu Syekhana Yasin Al-Fadani wa rafa'a darajata man akhadha anhu wa talamidahu, amin ya rabbal alamin. Tapi suasananya di Tembilahan ini memang suasana Banjar, bener ya? Solawatnya, model pengajiannya, pengajian rumahan begini, ini masyhurnya kalau nggak Betawi Banjar. Saya tanya guru saya di Betawi, ada kiai yang sekarang tinggal di Tangerang ya. Saya tanya, Pak Kiai dulu ngaji di mana aja? Beliau cerita, saya ngaji di tempat ini, di Kuitang. Setelah itu kami disuruh guru-guru kami untuk menyempurnakan ilmu ke Banjar. Jadi orang Betawi dulu kalau mau ikhtitam ilmu, kemana salah satunya? Kalau belum sempat ke Mekah, ke Banjar aja dulu. Karena orang Banjar dari dulu memang punya koneksi khusus dengan silsilah ilmu Islam yang dipegang ulama Nusantara. Ya. Sehingga kita tidak heran mendengar ada Syekh Muhammad Arsyad Datuk Kalampaya, sahabat beliau, pengarang kitab Durrun Nafis, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, ya. Apa Keluang ya? Kalua. Ada juga yang kontroversial, Syekh Abdul Hamid Datuk Abulung. Ilmu mereka sama tapi berbeda cara mengurainya. Dan nasib mereka akhirnya berbeda. Ya, karena cara mengurainya berbeda, nasibnya berbeda. Seperti di Aceh, Syekh Hamzah Fansuri ilmunya sama dengan Nuruddin Raniri. Pengikut-pengikut Syekh Hamzah Fansuri sama dengan Syekh Nuruddin Raniri, pengikut pencinta kajian tasawuf, tapi berbeda dalam mengungkapkannya. Akhirnya berbeda nasib. Satu jadi Syekhul Islam, mufti besar, satunya bukunya dibakar. Jadi Hamzah Fansuri meninggal, murid-muridnya dizolimi, dibakar bukunya. Ya. Nah, itu terjadi juga pada Syekh Datuk Abulung.
Ya, itu terjadi juga sebelumnya Syekh Siti Jenar. Ya, masalahnya ilmunya sama, tapi cara mengekspresikan ilmu yang berbeda. Tidak ada ulama kita yang mengatakan lebih tinggi Syekh Siti Jenar daripada Sunan Kalijaga, atau sebaliknya. Mereka semua sepakat mengatakan ilmu mereka sama. Tapi Sunan Kalijaga menjaga adabnya, Syekh Siti Jenar keceplosan mengatakan anal haq, akulah yang ya ingsun. Nah, bahasanya dulu ingsun al haq. Kalau di orang Banjar ulun, akulah al haq. Kalau al halaj mengatakan anal haq, akulah al haq. Akhirnya kontroversial lah ini ya. Oleh karena itu kita ngambil ibrah, ngambil pelajaran dari situ, jangan kita ulangi kesalahan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang paling kenal Allah. Pernahkah Rasulullah mengatakan ana Allah? Gak ada. Adakah Rasulullah mengatakan aku al-haq? Gak ada. Innama ana abdun mislukum, innama ana basyarum mislukum. Aku hanya hamba, aku manusia seperti kalian. Nabi bertawadu. Kenapa? Nabi sanggup menanggung beratnya kajian-kajian makrifat itu. Oleh karenanya, kalau ada orang keceplosan mengatakan kalimat-kalimat aku Tuhan, ya Tuhan dalam diriku, ya, itu dia dapat ilmu tapi tidak sanggup, tidak sabar menahan makrifat yang dia tanggung. Tidak sabar aja. Sabar sedikit, selamat dia. Maka meninggal Imam Junaid abad ketiga Hijriah. Ulama dulu itu ada ilmu cara komunikasi dengan orang sudah meninggal. Kenapa? Yang meninggal hanya jasad, ruhnya masih utuh. Ruh kita ada nggak? Bapak Ibu punya ruh nggak? Punya ruh? Bener nih, serius. Ya, badan menua, ruh tidak menua. Ruh begitu-gitu aja. Meninggal jasadnya, ruhnya masih hidup. Maka muridnya, salah satunya ada Shibli, ada Ruwaim, ada Rusbahri, macam-macam namanya. Salah satu dari mereka itu berkoneksi secara rohani, disebut Muhadatsah Khadiriyah dalam kitab Al-Hakim Tirmizi. Hakim Tirmizi ini juga semasa dengan beliau. Apa kata salah satu muridnya? Aku berjumpa rohani guruku Al-Imam Junaid, Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi, dan bertanya, ma fa'alallahu bika? Apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Tuan Syekh? Apa jawaban beliau? Ghafarani Allahu Ta'ala, Allah ampuni aku. Terus muridnya nanya lagi, apa yang paling berat ditanya dihisab oleh Allah? Apa jawabannya? Syatahat, kalimat-kalimat aneh, qila wa qala, ya, kalimat-kalimat menukil-nukil, kalam-kalam yang tidak tepat dinukil. Ini kalam, akhirnya sadarlah muridnya ini, makanya muridnya ini mengurangi itu walaupun dia kemudian pingsan-pingsan karena menahan itu. Salah satu muridnya adalah Imam Abu Bakar Asy-Syibli. Siapa namanya? Abu Bakar Asy-Syibli ini kawan Al-Hallaj. Dia untuk menahan supaya tidak mengatakan anal haq itu dia pingsan berkali-kali. Biarlah saja pingsan, biarlah dia nangis. Yang penting dia tidak mengatakan kalimat itu. Jadi ini jadi pelajaran kita ke depan. Setinggi apapun ma'rifat Tuhan kepada Allah, janganlah mengatakan aku ini Allah. Sampai pun fana, sampai pun bako, nggak elok mengatakan begitu. Ya. Rasulullah paling kenal Allah tidak pernah mengatakan itu. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirruhu, semua wali di bawah kakinya, nggak pernah mengatakan itu. Sidi Ahmad Rifai juga Al-Ghaus Al-Azam setelah Syekh Abdul Qadir Jilani juga mengatakan itu waham. Dalam kitab Al-Burhan Al-Muayyad dia mengatakan orang yang mengatakan Tuhan bersatu dengan hamba, hamba bersatu dengan Tuhan, itu orang yang waham. Apa arti waham? Ngaco, ngarang-ngarang. Dia cuma perasaan dia, Allahnya nggak begitu.
Tapi Ahmad Rifai terlalu keras, ya. Akhirnya dikoreksi lagi ulama setelahnya sampai hari ini, ya. Nah, dengan ini saya senang sekali Guru Reza sudah mengajar di sini fardu ain, ya. Fardu ain itu tidak hanya fikih, tauhid, tapi juga tasawuf. Tasawuf itu fardu ain. Jangan dikata tasawuf itu fardu kifayah, ya. Kita ambil dari Quran. Kenapa wajib belajar tasawuf? Kita ambil dari Quran saja, ya. Mau ambil? Ya, biar orang tanya mana dalil bertasawuf, kita jawab mulai dari awal Quran sampai akhir Quran itu ada dalil tasawuf. Mulai dari awal Quran sampai akhir Quran ada dalil bertasawuf. Mau mulai dari mana? Mulai dari awal apa akhir? Mulai dari Fatihah atau Anas? Anas dulu. Mau dari Anas? Bisa. Mau Fatihah boleh. Fatihah dulu. Fatihah kan sudah sering dibahas sama Haji Riza, ya. Dari belakang aja. Coba dari belakang kita cek. Adakah dalil bertasawuf dari surat An-Nas? Mau coba dengar? Jadi ini dalil bertasawuf itu mulai dari awal Quran sampai akhir Quran ada. Kenapa? Jadi kalau orang tanya apakah Rasulullah itu seorang sufi? Tidak. Beliau itu sumbernya sufi. Apakah Rasulullah ahli fikih? Bukan. Rasulullah itu sumber ilmu fikih. Apa Rasulullah ahli kiraan? Enggak. Rasulullah sumber ilmu kiraan. Apakah Rasulullah itu ahli tauhid? Enggak. Rasulullah itu sumber ilmu tauhid. Maka beliau mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Semua ilmu sumbernya dariku. Maka tadi ada yang menanyakan, betulkah ungkapan bahwa Allah itu kecerdasan tak terbatas? Saya katakan itu mengerdilkan Tuhan. Kata cerdas bukan untuk Tuhan, untuk makhluk. Ya, ada beberapa penceramah ngomong begitu. Mungkin maksudnya ingin membesarkan Tuhan, tapi itu kurang pas. Kita tidak katakan itu sesat. Sesat-sesat itu nggak baik ngomong begitu. Kita katakan ya kurang pas. Ya, di YouTube katanya banyak begitu. Ada yang konfirmasi tadi pagi, ya. Nah, ini sebagai wacana wawasan buat kita. Bahwa tidak elok mengatakan Tuhan dengan sifat yang dia tidak mensifati dirinya. Jadi kita menyebut Allah itu sesuai nama yang dia sebut, sesuai sifat yang dia jelaskan. Cerdas tak terbatas. Ada nggak di Quran kalimat cerdas tak terbatas? Itu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk Allah. Karena kata cerdas itu makhluk. Allah itu dia sumber semua itu. Di atasnya lagi, lebih hebat lagi dari itu. Nah, kita mulai dari Anas. Mau coba ini tes aja. Tes, adakah dalil tasawuf dari setiap ayat? Ada semua. Cuma orang tidak mau baca aja. Inilah penjelasan dari hadis Al-Hakim At-Tirmidzi yang dipegang oleh Imam Ghazali di dalam Ihya, Hakim Tirmidzi di dalam Nawaidul Usul dengan sanad yang bersambung kepada Rasulullah. Innalil Qur'an zahran wa batna. Al-Quran itu ada zahirnya, ada batinnya. Zahirnya berhuruf bersuara, batinnya tidak berhuruf bersuara tapi bermakna. Kan ada influencer ngomong nih, ya, tamat UI tapi jadi pengisi podcast. Kata dia, setelah saya baca dan banyak dialog, saya meyakini Al-Quran itu terjadi perubahan. Al-Quran hari ini terjadi perubahan. Dia nggak bisa bedakan Al-Quran dengan mushaf Quran. Yang berubah itu mushaf Al-Quran. Kalau mushaf ada ilmu di situ namanya rasam Utsmani. Cara menulis dengan rasam Sayyidina Utsman yang berkembang dulu titiknya 2, sekarang titiknya 1, dulu titik merah, sekarang jadi harokat. Yang berubah itu mushaf. Mushaf Madinah sama mushaf Indonesia beda nggak? Harokatnya beda. Wawunya kita ada sukunnya bulat, sedangkan Quran terbitan Madinah nggak ada. Quran kita itu mirip yang terbitan India, salinan-salinannya itu. Jadi kalau ada waw mati ditulis atasnya apa? Tanda sukun. Kalau Madinah nggak ada. Jadi betul ada perubahan, iya. Mushafnya, Qurannya tidak berubah.
Bisa memahami? Ya. Nah, kita coba cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya. Nah, ini bab tauhid ini. Qul, katakan wahai Muhammad. Lanjutin ayatnya. Qul a'udzu. Ya. Semua yang diperintahkan ke Nabi, kalau tidak ada pengecualian, itu juga diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Berarti ayat ini diperintahkan juga kepada kita ya. Innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Begitu dalam kaidahnya. Allah memerintahkan para orang beriman sebagaimana memerintahkan para nabi. Nah, sebelumnya kalau tadi walaupun sudah Fatihah, ini Fatihah khusus ya. Kita kirimkan untuk para guru-guru kita kepada Rasulullah SAW. Para ulama, para masyayikh yang mengislamkan negeri Tembilahan ya. Sampai yang menyempurnakan keislamannya, Datuk Sapat Syekh Abdurrahman Siddiq, zuriat-zuriatnya, mengemban ilmunya, guru-gurunya, sanad-sanadnya. Semua wali Allah, baik yang zahir ataupun yang mastur. Lahumul Fatihah. Bismillah. Ya, Qul a'udzu birabbin nas. Ini tauhid. Jadi bab tauhid langsung nanti ada bab tazkiyatun nufusnya, tasawufnya sampai kemudian ma'rifat syaitan. Ma'rifat ilmu fikih, akidah atau ilmu tasawuf. Nah, kul, katakanlah. Kepada siapa kalimat kul ini turun? Kepada Sayyidina Muhammad. Kul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita termasuk dipanggil. Kenapa? Tiadalah manusia makhluk kecuali dia bersumber dari nur Sayyidina Muhammad. Jika Nabi Muhammad saja yang asal wujud kita, asal nur kita disuruh berlindung, apalagi kita ini, ya. Namun perlindungan itu tidak akan bekerja kecuali kita jatuh cinta dulu kepada Sayyidina Muhammad, ya, membenarkan dulu ilmu Sayyidina Muhammad, mengamalkan dulu, tasdik dulu, percaya dulu kepada nubuat dan risalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau nggak percaya, nggak tasdik, nggak cinta, nggak fana, maka ta'awuz ini nggak bekerja. Kul a'udzu birabbin nas. Ya, katakanlah wahai jiwaku, diriku yang bersumber dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu makna isyarinya, ya. A'udzu, ya. A'udzu. Apa arti a'udzu? A'udzu ada ana, ulun, aku. A'udzu, ini asal katanya begitu. A'udzu, ana a'udzu, aku. Aku berlindung. Apa arti berlindung? Kalau kita berlindung dari hujan, ngapain kita? Kalau hujan nih masuk rumah, berlindung nggak? Berteduh namanya ya. Berteduh, ya. Berteduh, berlindung sama. Berlindung itu, misalnya kita diganggu orang, terus ada orang hebat di situ, kita bilang, tolong lindungi saya. Maksudnya apa itu? Aku serahkan keselamatanku kepada engkau. Maka a'udzu, aku berlindung. Ya, berlindung itu makna biasa, makna zahir. Berlindung. Kalau orang Syatariah di kampung saya, kalau gurunya meninggal disebut telah berlindung ayahanda Syekh Fulan bin Fulan. Berarti berlindung ini bagi sebagian orang ngaji marifat gak mewakili makna ta'awuz. Apa arti a'udzu yang kedua?
Taukil, menyerahkan diri. Ya, apa artinya? Ya, taukil. Inilah yang terjadi pada Sayyidina Ibrahim ketika ditawarkan keselamatan, bantuan oleh Sayyidina Jibril. Apa kata beliau? Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebaik-baik yang mengurus keselamatanku. Taukil atau disebut juga taslim. Ya, taslim, penyerahan diri yang total. Kalau taukil ini hanya menyerahkan urusan, kalau taslim sama diri kita serahkan. Itu bedanya. Maka disebut faman aslama wajhahu ilallah. Siapa yang mengislamkan dirinya kepada Allah. Apa arti Islam di situ? Menyerahkan dirinya, hadapannya, tatapannya hanya kepada Allah. Ini dicatat nggak nih? Makanya ilmunya nggak nyantol-nyantol, bukannya nggak dicatat-catat. Nanti lain kali kalau ngaji ke Guru Riza, bawa buku catatan. Ya, bawa buku catatan. Kata Nabi, qayyidul ilma bil kitabah. Kuatkan ilmumu dengan menyalin, walaupun sedikit. Tulisan kita jelek nggak apa-apa, kan kita sendiri yang baca. Kalau nggak nanti pulang-pulang cuma dapat, wah ilmunya berat hari ini. Oh ustadznya asik, ustadznya bisa lucu. Tapi kalau kita nyalin, seberat apapun ada yang ditulis, selucu apapun ada makna yang diambil. Ya minimal ingat lucunya lah kan. A'udzu berarti aku berlindung, aku menyerahkan urusanku, aku menyerahkan diriku. Nah, itu kira-kira ya. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba. Perlindungan pertama dengan Allah yang bernama apa dan bersifat apa? A'udzu billah atau birabbin nas? Hah? Enggak, An-Nas ini, surah An-Nas nih. Saya mau tanya, taukil taslim itu di ilmu fikih, di ilmu tauhid atau di ilmu tasawuf? Prakteknya. Menyerahkan diri, menyerahkan urusan tawakal. Menyerahkan diri, itulah fana fillah. Itu adanya di fikih, ilmu tauhid atau ilmu tasawuf? Tasawuf. Jadi orang baru a'udzu sudah nah, saya ketinggalan ana. Ini ana yang mana ini? Aku ulun yang mana ini? Saya yang mana? Kalau tubuh ini berlindung dari penyakit mara bahaya. Tapi ayat ini, surat ini tidak berkaitan dengan penyakit. Penyakit-penyakit zahir nggak dibahas di situ. Di Quran nggak disuruh berlindung dari penyakit-penyakit zahir. Karena itu orang semua sudah tahu. Allah menurunkan Al-Quran mengingatkan orang bahwa ada marah bahaya yang tidak tampak secara kasat mata, tapi dia nyata. Inna syaitana lakum aduwwam mubina. Syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata, karena dia bisa merasuk ke manusia, bisa merasuk ke sosial media. Setan yang masuk ke manusia, yang jadi manusia lebih bahaya daripada setan yang jin. Itu sebabnya berkali-kali kita sampaikan, kita tidak memusuhi jin. Musuh kita bukan jin, musuh kita tuh syaitan. Perintah dari Allah, fattakhiduhu aduwa. Jadikan dia musuh, bukan jin yang menjadikan musuh. Maka dengan ini kita nyatakan perang, wahai syaitan, aku nyatakan perang kepadamu zahir dan batin. Tapi jangan pandang orang sesuai setan. Setan paling bahaya itu dalam diri. Inna a'da'adaikum ma baina janbaikum atau azhurikum. Setan yang paling bahaya, musuh paling bahaya itu diri sendiri. Jangan diingat-ingat orang lain. Oh kayaknya si anu setan nih ya.
Karena ustadz setan nih, ini orang setan nih, politisi setan. Kita setannya. Malaikat masuk ke tempat hiburan, tempat maksiat. Malaikat tergoda nggak? Setan masuk ke tempat suci, ke tempat majelis pengajian. Setannya jadi soleh nggak? Nggak. Kenapa kok bisa begitu? Karena orang itu rusak, itu karena dirinya sendiri, bukan karena godaannya. Itu sebabnya Sayyidina Adam ketika terusir dari surga, dia tidak menyalahkan syaitan. Walaupun skenarionya dibuat kisah seakan-akan ibu-ibu punya nenek namanya Sayyidah Hawa, ya digoda oleh syaitan kan gitu ya. Enggak, bukan karena itu. Siapa yang meyakini bahwa Nabi Adam tergoda oleh syaitan secara materi, secara fisik, dia keliru memahami ayat fa'azallahuma syaitan. Lalu syaitannya menjadikan keduanya tergelincir. Lah itu kan skenario Allah itu. Bagaimana syaitan membuat dia tergelincir? Syaitan itu ingin menggelincirkan perasaan dia. Fa'azallahuma syaitan ini boleh diartikan syaitan merasa menggelincirkan, menipu Adam. Benarkah Sayyidina Adam tertipu? Nabi-nabi maksum, terlindung dari dosa dan tipuan syaitan. Ternyata Nabi Adam diajarkan ilmu nama, dan dia paling tahu nama paling hebat, paling mulia, nama Allah, nama Rasulullah. Maka ketika syaitan, iblis, Azazil mengatakan, fawarabbika, demi Tuhanmu wahai Adam, di ujung ayat innilaka minan nasihin, aku benar-benar seorang pemberi nasihat yang tulus. Karena dia bersumpah menyebut nama Rabb. Nah, inilah nama yang mau kita pakai. Qul a'udzu birabbil, ta'awuznya ini. Ta'awuz pertama dengan Rabbin Nas. Tuhan pemilik manusia. Ini manusia bukan? Benar nih manusia. Manusia itu ana, aku manusia. Manusia ini terdiri dari zahir dan batin. Zahirnya dari air yang hina. Kecuali Nabi Adam dari tanah. Kalau kita dari apa? Hanya Nabi Adam yang bukan dari mani. Selain Nabi Adam tercipta dari air mani. Ada yang di sini dari air logam, dari air putih, air raksa. Nggak ada. Semuanya dari air mani. Sedangkan Nabi Adam min salsalin kal fakhar, min tin. Banyak ayat yang menyebutkan begitu. Dari tanah liat, tanah kering. Tapi kalau kita dari sulalatin min tin, maka manusianya kita dengan Nabi Adam beda tipis. Dia sumbernya kita secara jasad, sedang kita turunannya. Ini manusia yang zahir. Apa kata Allah? Ini khaliqun basyaran min tin, aku ciptakan manusia bashar, sisi zahirnya dari tanah. Setelah aku sempurnakan sawaituhu, ya, aku sempurnakan dia, nafakhtu fihi min, aku hembuskan pada dirinya rohku. Rohku bukan zatku, jangan salah. Ruhullah itu hembusan Allah, nafkhatullah. Hembusan kita bukan kita, Pak. Coba menghembus. Gitu. Lagi, coba Bu. Coba hembusan Ibu ditahan, misalnya bayangkan saja masukin ke balon. Apakah zat Bapak Ibu ini pindah ke balon? Nah, ini teguran untuk orang ngaji hakikat keracunan, nggak belajar akidah halus sunnah. Wajib kalau ngaji hakikat, wajib belajar akidah halus sunnahnya mateng. Kalau nggak boleh. Sifat 20-nya harus beres. Nah, itu tesis S2 saya yang jadi buku. Teologi Sufi Nusantara. Tidak ada Sufi di negeri kita, bahkan di luar sana, kecuali mereka ngaji tasawuf setelah matang kajian tauhid. Jadi saya senang sekali ketika guru katakan fardhu ain ngaji tauhid. Wah, itu top sekali itu sudah. Ya. Ini jadi basic. Jangan itu jadi hijab, itu jadi basic, bukan jadi hijab. Kita mah ngaji-ngaji ini aja, nggak usah ngaji itu, nggak ada. Saya kalau ketemu guru-guru nggak ada ngomong begitu, kecuali ahlul
hijab, orang terhijab. Ini Allah sendiri yang berkalam. Setelah diciptakan zahir manusia, baru dihembuskan batinnya manusia. Berarti manusia terbagi dua kah? Terbagi dua. Ada yang zahir menghadap kepada alam, ada yang batin menghadap kepada Allah. Namanya ruh. Ruh itu rohku, bukan zatku. Hembusan Allah, bukan zat Allah. Ada ibu-ibu nanya dulu ya di Jakarta Timur, Ustaz, kalau Allah menghembuskan rohnya kepada diri kita, berarti ada zat Allah dalam diri kita. Astagfirullahalazim. Ini ibu-ibu ini keracunan dari mana lah dia ngaji ya? Siapalah guru dia ini? Harus tanggung jawab dulu di akhirat tuh gurunya itu. Ruh bukanlah zat, tapi ruh bersumber dari nafas zat. Nafas zat bukanlah zat. Sifat zat pun bukan zat, apalagi cuma nafasnya. Ya. Itu panjanglah ceritanya. Kita kembali ke surat An-Nas. Berarti anak kita yang berlindung, baik anak yang zahir ataupun anak yang batin. Nah, pertama kita berlindung kepada Allah dengan namanya Rabbin Nas. Adam dahulu digelincirkan oleh siapa? Oleh syaitan dengan nama Rabbika. Demi Tuhan engkau wahai An-Nas. Apa kata Adam? Fawarabbika. Demi Rob engkau, An-Nas, K-nya engkau. Siapakah Tuhan yang engkau? Allah. Jadi salah satu nama Allah itu Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, coba perhatikan. An-Nas, Rabbin Nas, Rabbil Alamin, Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Ini perhatiin ya. Rabbika, Rabbil Alamin. Ini satu. Ini turunannya nih. A, B, C. Rabbul Masyriqaini wal Maghribain. C, 4. Habis C apa? D. Rabbul Masyriqain wa Maghribain. Rabbul Masyriqain wal Maghribain. Ini baru sebagian nih. Demi Tuhan engkau, hai Adam. Rabbika, Rabbil Alamin di surah Al-Fatihah. Ke bawah kan surah Al-Fatihah? Ke bawah juga surah Al-Fatihah ya. Timur dua barat. Dua timur, dua barat. Ini ibu-ibu walaupun nggak belajar bahasa Arab seperti tuan guru nih, tapi bisa ngikutin ya. Bisa ngikutin lah baca Fatihah tiap hari kan. Nah, kita ini orang Islam Indonesia ini lucu. Sholatnya pakai bahasa Arab, baca Qurannya bahasa Arab, bangun tidur doanya pakai bahasa Arab, masuk WC berdoa bahasa Arab, hatta menyentuh pasangan pakai bahasa Arab, tapi giliran bahasa Arabnya nggak ngerti. An-Nas manusia, ka engkau wahai manusia Adam, alamin alam itu disebut manusia besar. Insan kabir itu ilmu datu kalampayan yang kemudian diulang kembali oleh Aba Guru sekumpul, bahwa manusia itu adalah alam kecil, sedangkan alam semesta ini disebut manusia besar. Ilmunya ternyata bersumber dari Imam Ghazali. Ini tanda bahwa tasawuf ulama Nusantara semuanya Ghazalian, ikut Imam Ghazali, Imam Hujjatul Islam Ahlus Sunnah wal. Apa kata beliau? Lihatlah di alam. Di alam ada tumbuhan, ada yang tumbuh, ada gunung, batu, ada tanah, ada air. Di tubuh kita ada yang tumbuh nggak? Apa yang tumbuh? Rambut. Betul? Ada yang tempat tumbuhnya nggak? Daging. Maka daging ini dari saripati tanah. Ada yang mengalir nggak? Darah. Apalagi? Keringat. Apalagi?
Ada yang keras nggak? Seperti batu, seperti gunung, tulang. Di dalam batu itu ada mahma, panas dia khasiatnya. Ada sumsum, ada semua. Ya, ada semua. Maka manusia itu miniatur alam, alam kecil. Jadi jika disebut Rabbul Alamin, jangan bayangkan gunung, langit, bumi, kejauhan, kata Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali ingatkan dalam kitab Mishkatul Anwar. Rabbul Alamin, Rabb alam, seluruh alam yang ada di dalam dirimu, itu juga ada di alam besar sama. Cuma bedanya pada dirimu bentuknya kecil, tapi jelas. Di sana bentuknya besar, tapi sebenarnya mekanisme terjadinya sama. Gimana nih Pak? Bisa ngikutin nggak? Nyambung? Kalau nggak kita stop. Hah? Nyambung nggak? Paham nggak? Ya sepaham berapun, sedikit pun nggak apa-apa. Paham banyak, biar saya aja yang paham banyak. Rabbul Masyriqaini wal Maghribain, dua timur, dua barat. Nah, ulama kita beda pendapat. Timur barat itu ada timur bagian ke utara, ada timur bagian ke selatan. Barat bagian utara, bagian selatan. Tapi kalau ulama alim marifat, ada timurnya zahir, ada timurnya batin. Ada baratnya zahir, ada baratnya batin. Makanya wali Allah itu ada nisbatnya, ada keterangan dia. Jadi ada wali Allah itu disebut al-masyriqi. Ada wali Allah itu al-maghribi. Masyriqi berarti wali Allah penjuru timur. Kalau timur sifatnya indah. Sifatnya apa? Indah. Kalau orang nyarinya sunset pas sunrise banyaknya. Terbit matahari atau terbenam matahari yang paling disenangi, yang paling aman untuk mata. Terbit matahari sunrise, terbenam matahari sunset. Ini gaya-gaya ada bahasa Inggris. Ghurub, syuruk terbit. Nah ini pakai bahasa kita aja lah ya. Isyraq, syuruk, terbit matahari. Ghurub, terbenam matahari. Yang lebih aman untuk mata yang mana? Terbenam. Pantesan rusak matanya. Yang aman itu saat terbit matahari. Itu sebabnya kalau wali dia nurnya nur masyriqi, orang kalau kecipratan nurnya, dia jadi soleh, jadi baik, ahli ilmu, soleh, baik-baik, gak ada aneh-aneh. Itulah Sunan Kalijaga. Berarti kalau Syekh Siti Jenar, masyriqi, maghribi, mana yang benar dia? Maghribi. Orang kalau pandang dia, kalau buka marifat dia, silau matanya, kena sinar ultraviolet dia. Paham maksudnya? Kita nggak usah ulangi kesalahan itu lagi. Menghakimi Allah, menghakimi Datuk Abulung, menghakimi Syekh Dinar itu juga tidak benar secara ilmu kemarifatan. Tapi membiarkan itu juga tidak elok. Maka ulama dulu mencari mana maslahat, mana mudaratnya. Ya Al-Halat waktu disalib dia nggak tolak. Datuk Abulung juga nggak tolak. Syekh Dinar juga nggak tolak. Emang ini yang aku mau. Ya. Tapi kata Imam Ghazali, seandainya aku qadhinya waktu Al-Halat masih hidup, aku hidup zaman itu, tidak aku fatwakan dia sesat. Dibimbing saja, diajak diskusi lagi, diajak ngaji lagi. Siapa tahu nanti dia bisa rem-rem itu. Ya. Nah, kembali ke Rabbil Masyriqi wal Masyriqaini wal Maghribain atau Masyriqi wal Maghribi. Berarti timur zahirnya manusia, timur batinnya manusia. Maghrib, barat zahirnya manusia, barat batinnya manusia. Kata Ibnu Athaillah, kalau matahari zahir dia terbit dan terbenam, tapi kalau matahari batin yaitu nur Rasulullah tidak pernah padam. Tidak pernah padam, itu ada di hikab itu. Ya, nuruhu la taghrub, nuruhu la yaghrubu abadan. Nurnya tidak pernah lagi terbenam. Nah, ini baru sebagian nih.
padanan kata rob. Ini masih banyak rob ke bawah. Bahwa intinya kata An-Nas ini mewaliki engkau wahai Adam, miniatur alam semesta, maka disebut khalifatullah. Apa arti khalifatullah? Khalifah pengganti yang mengurusi. Siapa yang menggantikan siapa? Mewakili Allah di muka bumi. Karena Allah itu batin, mesti lewat zahirnya. Maka zahir ilmunya Allah, zahir kudrat iradatnya Allah dimazharkan, dinyatakan, dimanifestkan, dingejawantahkan pada diri para nabi dan para aulia. Mereka lah yang mengurus bumi. Disebut khalifatullah, ya. Jadi kalau kita auzubillah, kul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung, ya. Aku baik yang zahir ataupun yang batin, berlindung dengan atau kepada Tuhan pemilik manusia, pemilik engkau, pemilik alam semesta, pemilik timur dan barat, pemilik langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard, langit dan bumi. Ditambah kalau E-nya adalah Rabbus samawati wal ard. Masih banyak lagi ada rob belakangnya. Ini baru satu kata Rabb. Jadi salah satu nama Allah adalah Rabbi, Rabbu. Coba di Asmaul Husna ada nggak orang nyebutin Rabb sebagai Asmaul Husna? Nggak, Asmaul Husna itu lebih dari 130 tujuan kalau hadisnya digabung, Hakim, Baihaqi, Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi, digabung 130 tujuan. Itu Asmaul Husna, nama Allah tak terkira. Lalu disimpulkan dalam 90, salah satu dari 137 itu Ar-Rabb. Inilah yang dipakai di ayat kedua surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini juga yang dipakai di surat An-Nas. Kul a'udhu. Jadi enggak kul a'udhu billah aja. Ta'awuz itu ada ta'awuz. A'udhu birabbin nas. Ya. Ini sudah jam 10:30 ini. Baru satu ayat. Cukup lah ya. Nanti saya lanjut online-nya di Pematang Rebah. Nanti disimak aja di Pematang Rebah ya. Ini pemanasan aja nih Ustaz Irfan ya. Gimana Pak? Pak Haji, aman? Ngantuk Pak Haji? Ini kalau diterusin panjang lagi. Ayatnya belum selesai, baru satu ayat. Jadi untuk mentafsir, memahami Quran nggak cukup hanya belajar tasawuf, mesti belajar ilmu tafsir, belajar ilmu bahasa, nahwu sorofnya harus oke, balaghahnya harus oke, hafalan ayat-ayatnya harus banyak, nggak mesti hafal semua surat. Udah hafal yang zahirnya, mesti mengenal yang batinnya. Ini yang disebut oleh Imam Hakim Tirmizi bahwa Nabi bersabda, Innalil Quran zahran wa batna. Quran itu ada makna yang zahir, yang tampak, ada makna yang tersembunyi. Ini bukan kebatinan, ini langsung kalam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kalam Imam Ghazali. Imam Ghazali hanya mengembangkan hadis ini. Ini bukan ajaran Syekh Arsyad atau kelampaian saja, tapi ini diajarkan langsung dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu mengajarkan dua makna itu sering. Contohnya, ya, bukanlah kaya itu orang yang punya duit banyak. Al-ghina ghinan nafs. Kaya itu kaya batin, ketika dia merasa cukup dengan pemberian Allah pada dirinya. Ya, Nabi mengatakan orang kuat itu bukan orang hebat bergulat, ya. Orang kuat itu man yamlik nafsahu indal ghadab. Nabi kasih dua makna. Selalu dua makna. Orang yang sanggup menahan diri saat marah, itulah orang paling kuat. Nah, ini contoh, artinya Nabi sendiri memberikan makna dua lapis. Ada zahir, ada batin. Ini tinggal kita kembangkan. Ya, di Quran nih, cukuplah satu ayat nih ya, bahwa kok muncul makna-makna begini ya, ini tafsir iya, takwil iya, isyari iya. Ya. Dan sebagai penutup, Nabi sering sholat subuh
baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Cuma orang kita seringnya pakai alam nasrah sama alam tarokai. Ya, ini hadis sahih. Ya, riwayat Imam Nasai, Abu Daud, Tirmizi, hadis yang sahih. Bahkan ada di sahihain sebagiannya bahwa Nabi kalau sholat subuh, tapi sholat subuhnya di ujung waktu, karena Nabi sering juga sholat jamaah subuh di ujung waktu. Orang Indonesia senangnya di awal waktu, maka kita pakai Al-Munafikun, pakai At-Taghabun, pakai surat Qaf, pakai yang panjang-panjang lah, jangan pakai yang pendek-pendek. Kalau di awal waktu, kalau di tengah waktu pakai ayat yang pertengahan, kalau di ujung waktu pakai Qul a'udzu birabbil falaq rakaat pertama, Qul a'udzu bin nas rakaat kedua. Sepertinya yang hadir ini senangnya yang terakhir. Orang meremehkan dua surat ini, padahal dua surat ini penjagaan dunia akhirat, zahir dan batin. Ya. Nah, ini baru sedikit dari secercah dari samudra ma'rifatullah, baik ilmu zahirnya, tauhidnya, tafsirnya, lainnya, yang dapat kita ambil sedikit, yang baru kita ambil dari ilmu Allah. Ya. Semakin kita tadabburi maknanya, semakin kita merasa, oh ternyata ini baru satu ayat, pendek lagi ayatnya. Qul a'udzu birabbin nas. Cuma 4 atau 5 kata, tapi sudah hampir 1 jam kita berkalamnya. Ini kalau diterusin belum selesai, Pak. Ya. Masih ayat pertama. Masih ada lagi penjelasannya. Tapi barangkali inilah sebagai tanda tahadus bin ni'mah, bahwa kita beruntung menjadi umat Sayyidina Muhammad SAW, diturunkan Quran biharul ulum, Al-Quran yang samudra ilmu dan ma'rifat, samudra tauhid, ya. Dan kita jadikan ummatul ulum, umat ilmu, karena Nabi menyebut dirinya kota ilmu, berarti umatnya disebut umat ilmu. Maka dengan ini kita nyatakan perang kepada semua kejahilan, termasuk yang berfatwa dengan kejahilan. Siapapun mufti-mufti, ulama-ulama yang berfatwa dengan ketidaktahuan dan su'uzon, kita perangi mereka. Ya, orang-orang yang mengajarkan ma'rifatullah, ilmu hakikat, ilmu tarekat dengan kejahilan, kita perangi mereka. Ya, orang-orang yang mengajarkan fikih syariat dengan kejahilan sehingga menyalahkan, membid'ahkan yang tidak bid'ah, kita perangi mereka. Tapi memerangi mereka bukan dengan pedang. Pedangnya ilmu, dalil. Ya, kata Abul Hasan Asy'ari, ini ikhtitam. Kenapa engkau tidak nyuruh pemimpin ngalahin Mu'tazilah, Jabariyah, Syiah dengan pedang? Kata beliau apa? Kalau aku fatwakan itu, nanti pemimpinnya mati, yang diancam dengan pedang kembali ke ajaran lamanya. Tapi jika aku gunakan pedangnya ilmu untuk menyembelih apa yang disembelih, kebodohan dalam dirinya, mau siapapun gurunya, siapapun pemimpinnya, mau hidup mau mati, mau dimanapun dia tinggal, ilmunya menuntunnya kepada Allah, tidak akan kembali kepada ajaran yang lama. Ya, janganlah sembarang-sembarang berfatwa, ya, jangan sembarang-sembarang menyalahkan, juga sama, jangan sembarang-sembarang mengajarkan yang tidak pantas diajarkan. Semoga Allah Ta'ala ridhoi kita semua, Allah berikan kita ilmu tentangnya, karena ini perintah fa'lam, maka ilmuilah tentangnya. Lalu ilmu ini menghantarkan kita kepada as-sa'adah, as'adun nas, man qala la ilaha illallah. Orang yang paling bahagia nanti di akhirat, bahkan di dunia ini, adalah orang yang kenal Allah sehingga dia mengatakan la ilaha illallah, tiada yang aku tuju, yang aku sembah kecuali Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ahyina bila ilaha illallah wa amitna bila ilaha illallah wa ahsurna ya Allah bila ilaha illallah wa hasibna bila ilaha illallah wa wazidna bila ilaha illallah wa najjina ya Allah ala siratika min adabika wa min narika bila ilaha illallah wa adkhilna jannah bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Rabbi ya Nusayna sallallahu muslim sallallahu alaihi wasallam ta'alim wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Salat badar sama-sama ya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi anil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah kurangnya.